Halo teman-teman, kita bahas mengenai saling tuduh-menuduh atau saling lempar tanggung jawab mengenai tunjangan rumah 50 jutanya anggota DPR ya. Jadi DPR bilang itu inisiatifnya Menteri Keuangan, nanti Kemenkeu bilang itu inisiatifnya DPR. Jadi saling lempar tanggung jawab dan tidak ada bukti, hanya saling tuduh-menuduh dan tidak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Jadi solusinya apa? Solusi gampang teman-teman ya. Solusi adalah merekam semua pertemuan petugas pajak ataupun Menteri Keuangan ataupun seluruh pejabat di negeri Konoha ini harus direkam audiovisual. Maka tiada dusta di antara kita. Ya dong. Kalau lu mau ngomong Sri Mulyani yang mulai, ya silakan dibuktikan, buka rekamannya, ya kan? Kalau anggota DPR yang mulai, silakan dibuka rekamannya. Simpel, selesai, teman-teman ya. Masalahnya kan di negeri Konoha itu banyak meeting-meeting yang disembunyikan, banyak meeting-meeting yang di sebuah tempat yang tidak dipublis. Tiba-tiba sudah ada keputusannya. Ketika keputusannya diputuskan dan menuai polemik, menuai konflik, menuai keributan di masyarakat, tidak ada yang tahu asal muasalnya tuh bagaimana yang benar. Karena kedua belah pihak pasti mau cuci tangan dong, pasti mau lepas tangan. Bukan gue yang salah nih, yang salah dia nih, pasti gitu kan. Nah, akibatnya kekacauan negara kita ini dimulai karena tidak ada transparansi. Karena pejabat publik tidak berani direkam audiovisual. Bahkan di kantor pajak tidak boleh merekam audiovisual. Akhirnya kita bagi-bagi duit di kantor pajak ya kan. Kalau kita bagi-bagi duit, tidak ada transparansi, tidak ada rekaman, ya boleh-boleh saja. Tapi itu di negeri Konoha teman-teman ya. Di Indonesia nggak ada bagi-bagi duit ya. Gue kasih tahu teman-teman ini adalah beritanya ya, saling lempar tanggung jawab antara DPR dan Kemenkeu soal tunjangan rumah 50 juta. Oke, dari Kompas nih ya, kompas.com. Tunjangan perumahan anggota DPR kembali menjadi sorotan publik nih ya. Banyak yang menilai angka untuk biaya tempat tinggal para warga itu terlalu besar. Polemik mencuat setelah diketahui bahwa sejak setahun lalu ya, setiap anggota DPR berhak terima tunjangan rumah 50 juta per bulan. Uang ini jadi pengganti fasilitas rumah dinas ya, yang akhirnya diplesetin menjadi 3 juta per hari dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Aduh, memang memang brengsek tuh orang-orang DPR itu ya. Para bodoh, tolol orang-orang itu ya. Udahlah, yang begini-gini akhirnya no viral, no justice. Kalau sudah viral, kita dapat justice. Akhirnya dia bilang ini tunjangannya hanya untuk sementara lah dan sebagainya. Ya, kalau nggak viral, dikasih kentut kita semua ini ya. Kebijakan ini tertuang dalam surat Sekretariat Jenderal ya, Sekjen DPR nomor B733 ya, yang ditekan 25 September. Gila. Kabar biaya tunjangan rumah ini ramai dibicarakan seiring pemberitaan mengenai kenaikan penghasilan take home pay anggota DPR yang sudah tembus 100 juta per bulannya. Ya ini angka yang sangat kecil bagi mereka sebenarnya ya. Tetapi kan rakyat terluka. Hati rakyat itu terluka. Kami makan hari demi hari, kami makan pakai UMR per bulan, lu makan 1 juta per bulan, bangsat gitu kan. Udah gitu kita ditolol-tololin lagi sama si oknum anggota DPR kan. Jadi rakyat ngamuk, rakyat marah gara-gara ini. DPR dan Kemenkeu saling lempar. Ketua Komisi 11 DPR, Bapak Pak Misbakum lagi nih ya, ini mantan pegawai DJP ini ya, menegaskan bahwa besaran tunjangan rumah bukan ditentukan oleh DPR, melainkan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Gila, gila. Pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Satuan harga Menkeu itu yang menetapkan adalah Menteri Keuangan. Kita ini cuma penerima ya. Nah, kalau dalam hati gue sih omong kosong ya. Dalam hati gue Miss Bakum omong kosong lu. Mana ada Menteri Keuangan menentukan? Pasti lu minta gitu loh. Pasti lu minta. Lu minta menteri kabulkan. Pasti begitu. Mana ada menteri ujuk-ujuk dengan keinginan sendiri. Ayo kita kasih 50 juta per orang omong kosong ya. Tapi bukan berarti gue mendukung Sri Mulyani enggak juga ya. Ya sama aja brengseknya. Tetapi dalam kasus ini gua berpikir bukan inisiatif menteri ya, tapi inisiatifnya DPR. Tetapi siapa yang bisa membuktikannya? Bagaimana kita bisa tahu? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu bongkar naskah akademisnya atau bongkar naskah berita acara pembuatan peraturannya atau buka rekaman audiovisual. Berani nggak buka rekaman audiovisual? Kalau berani, ayo kita bongkar. Siapa yang pertama kali menginisiasi? Kan gampang, beres ya.
Ia menambahkan angka 50 juta itu tunjangan perumahan anggota DPR muncul sebagai pengganti fasilitas rumah dinas ya yang telah dikembalikan ke Seknek. Oke. Ketika mereka tidak mendapat rumah dinas yang sudah dikembalikan, maka yang menentukan satuan harga pengganti per bulan itu Menteri Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma terima saja, kata Miss Bakum. Omong kosong, tai kucing kau. Tentunya dengan standar dan kualifikasi sebagai pejabat negara, karena DPR itu adalah pejabat negara. Oke. Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luki Afirman ini memilih untuk tidak banyak berkomentar. Kasihan deh ya. Kalau gua jadi semua nih, gua balas balik nih ya, gua hantam balik nih si Bakum ini ya. Enak aja lu ngomong Menkeu yang membuat keputusan. Menurutnya, pertanyaan mengenai tunjangan rumah lebih tepat ditujukan ke DPR. Nah, kan udah ditanya tadi kan, DPR udah bilang, lu yang bikin keputusan, lu balas dong ya Pak, siapa namanya? Pak Luki, kok nggak berani ngebalas? Balas dong. Masa takut sama DPR? Ya, itu kan DPR, tanya DPR, kata Pak Luki ya. Bahkan ketika ditanya apakah tunjangan 50 juta itu sudah berlaku pada tahun ini atau baru dimasukkan ke era APBN 2026, dia juga bilang tanya ke DPR ya. Nah, itu yang ditanyakan ke DPR, alokasinya di mana? Tanya DPR sudah berlaku belum tahun ini. Gila ya. Tunjangan rumah DPR sudah melalui kajian. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan tunjangan itu yang 50 juta per bulan ya, bukan merupakan kompensasi dari dihapusnya rumah jabatan anggota. Lah, tadi katanya begitu, sekarang katanya bukan. Gimana Pak Puan, Bu Puan? Dengan kebijakan tersebut, anggota DPR diberi keleluasaan menggunakan dana tunjangan sesuai kebutuhan masing-masing. Apalagi banyak rumah dinas yang kondisinya sudah rusak dan tidak layak huni. Nggak ada hubungan, bos. Nggak ada hubungan. Yang dipermasalahkan tuh 50 jutanya. Bukan dipermasalahkan ada atau nggak adanya. Ibu Puan kok nggak ngerti suara hati rakyat. Aduh. Karena itu, Eh, karena kan rumahnya sudah dikembalikan kepada pemerintah. Jadi itu saja. Apanya itu saja, Ibu Puan? Aduh, DPR nggak ngerti. Lebih lanjut, Puan menilai angka tunjangan 50 juta sudah melalui kajian yang matang. Mana kita bongkar? Mana kita buka? Mana kajiannya? Buka deh, bongkar ke publik. Mana kajiannya? Kan itu ada tuh, dokumen tertulis dong. Bukan cuma omong-omong dong. Mana kajian akademisnya? Kita buka, kita bongkar. Apa iya kajiannya matang? Masa iya kajian matang 50 juta sebulan? Emang brengsek nih orang-orang ini ya. Dengan mempertimbangkan harga rumah, harga rumah dan biaya hidup di Jakarta. Mana ada 50 juta, Ibu Puan, Ibu Puan. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Ya mana kajiannya? Bongkar, buka. Kita semua mau lihat, Ibu Puan. Kita berhak buka, kita berhak bongkar, kita berhak punya data tersebut, Ibu Puan. Ayo dong, Ibu Puan. Gimana lu? Ah, capek. Kajian yang matang katanya ya. Gue mau minta Gue mau minta ke PPID PPID Kemenkeu ya, seperti biasa teman-teman ya. PPID Kemenkeu. Kan boleh dong kita minta dong. Boleh dong, ya kan? Permintaan. Gue minta ya, permintaan ke email, ke salinan soft copy, gue minta ke Kementerian Keuangan, ini ya, link yang ini ya. Isi permintaan. Berdasarkan link berita ini, nah, kita tanya nih ya. Kajian akademis yang matang, kajian yang matang ya. Nah, saya meminta salinan kajian akademis yang ma- kajian akademis atau dokumen lainnya sebagai pendukung terciptanya ya, terciptanya aturan mengenai tunjangan rumah 50 juta DPR tersebut. Oke. Kajian akademis atau dokumen lainnya sebagai pendukung. Oke. Nah, kajian tersebut sudah diucapkan oleh Ibu Puan sebagai apa? Sebagai pimpinan DPR. Pimpinan DPR. Nggak mungkin dong beliau bohong. Nah, eh, eh,
Nggak mungkin dong boleh bohong ya. Pasti dokumen itu nyata dan real adanya. Oke, siap. Tujuan penggunaan informasi adalah keterbukaan, transparansi penggunaan uang rakyat. Udah gitu ya. KTP Goma. Udah, kirim. Simpel ya teman-teman ya. Kita tanya kepada Menteri Keuangan, mana kajian akademisnya? Enak bener loh. Kita lihat di situ ya. Kajian akademisnya itu siapa yang bikin dan siapa yang tanda tangan dan bagaimana kajian itu. Sematang apa kajiannya ya. Oke. Namun, meskipun begitu, ia menegaskan DPR tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik. Ruang apa? Sampai hari ini, anggota DPR tidak ada satupun yang menemui masa pendemo. Ibu Puan. Namun, apapun itu, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Ya iya kami mengawasi. Terus kami mau minta lu nggak mau hadir, lu nggak mau keluar dari gedung lu, malah suruh polisi. Ampun. Udah teman-teman ya, begitu aja ya. Jadi saling lempar dari anggota DPR dan Menteri Keuangan itu sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mudah. Solusi cuma satu, yaitu buka rekaman audiovisual. Semua pertemuan para pejabat publik di negeri ini harus dipublikasikan dan harus direkam audiovisual. Maka tidak ada dusta di antara kita. Maka siapa yang mulai, siapa yang berjalan, siapa yang tanda tangan, siapa yang proses, siapa yang memutuskan, semuanya transparan. Kalau begitu, aduh indahnya negara kita ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.